Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Atin Warmi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri. Kami dari kelas 3C tim 5 akan membahas materi mengenai vektor. Anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Kaila Huzatul Zahra Dias dengan MPM 211063105018 dan rekan saya Lutfia Rizky dengan NPM 21106310500072. Pokok pembahasan 3.1 menyelesaikan vektor secara aljabar, 3.2 menyelesaikan vektor secara geometri. Yang akan terdiri dari pengertian, operasi hitung, kemudian akan ada kuis. Pengertian vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Kemudian, vektor secara geometri. Secara geometrik, sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada bidang dan ruang. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor 0, suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Yang kedua, vektor posisi, yaitu suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik O atau titik pusat 0,0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik O. Lalu, yang ketiga ada vektor satuan, suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Yang terakhir ada vektor basis, yaitu satu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Membandingkan skalar dan vektor, yaitu suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Itu kesamaannya, namun perbedaannya, skalar mencangkup luas, panjang, masa, waktu, dan sebagainya, merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Sedangkan vektor yang mencangkup gaya percepatan, berat, kecepatan, dan sebagainya, yang merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Arah anak panah menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang anak panah menunjukkan besaran vektor. Ekor dari panah disebut titik pangkal vektor. Ujung panah disebut titik ujung vektor. Jika sebuah vektor V mempunyai titik awal A dan titik akhir B, maka vektor V dapat ditulis V sama dengan AB, kemudian dikasih topi di atasnya atau alis. Dan vektor dengan arah dan ukuran sama disebut dengan ekuivalen dan dinyatakan setara walaupun terletak pada posisi yang berbeda. Dua buah vektor V dan W yang dinyatakan secara ekuivalen dapat ditulis V sama dengan W. Notasi vektor. Notasi geometris untuk menganalisa vektor dalam bentuk gambar. Kemudian ada pemberian nama vektor. Cara penulisan vektor dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu dengan huruf tebal R besar atau dengan R kecil. Penggambaran vektor. Vektor digambarkan dengan suatu anak panah. Kesamaan dan ketidaksamaan dua buah vektor. Dua buah vektor A dan B dikatakan sama jika keduanya memiliki besar dan arah yang sama, dan ditulis A sama dengan B. Nah, sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A tetapi memiliki besar yang sama dengan vektor A disebut dengan negasi dari A atau ditulis negatif A. Nah, di sini ada contohnya, arah dari vektor A, B, dan arah dari negasi vektor A. Panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Berikut adalah rumus panjang vektor dimensi 2. Jika diketahui vektor D A sama dengan A1A2, maka panjang vektor D sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Lalu panjang vektor dimensi 3. Jika diketahui vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka panjang vektor B sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, berikut adalah rumus panjang vektor jika diketahui titik pangkal dan ujung. Nah,
Untuk dimensi 2, jika diketahui titik A sama dengan A1, A2, dan titik B, B1, B2, maka panjang vektor AB sama dengan B1 minus A1 kuadrat ditambah B2 minus A2 kuadrat. Nah, kemudian yang dimensi 3, jika diketahui titik A sama dengan A1, A2, A3, dan titik B, B1, B2, B3, maka panjang vektor AB sama dengan akar B1 minus A1 kuadrat ditambah B2 minus A2 kuadrat ditambah B3 minus A3 kuadrat. Vektor satuan adalah vektor dengan panjang satu satuan. Berikut adalah rumus vektor satuan dimensi 2. Apabila diketahui vektor A sama dengan A1, A2, maka vektor satuan dari A adalah 1 per akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Apabila di dimensi 3, jika diketahui vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka rumusnya 1 per akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Vektor secara aljabar. Secara aljabar, vektor A dapat dinyatakan dengan yang pertama vektor kolom, yang kedua vektor baris, yang ketiga vektor basis. Pada vektor basis, A sama dengan X1i plus Y1j, atau pada vektor dimensi 3, A sama dengan X1i ditambah Y1j ditambah Z1k. Operasi hitung secara aljabar. Secara aljabar, penjumlahan dan pengurangan dua vektor dilakukan dengan menjumlahkan unsur-unsur yang seletak. Apabila operasi vektor berada pada dimensi 2 atau R kuadrat, misalkan terdapat vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2, maka vektor A plus vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan vektor A minus vektor B sama dengan A1 minus B1, A2 minus B2. Apabila vektor berada di dimensi 3 atau R pangkat 3, misalkan terdapat vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka vektor A plus vektor B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, dan vektor A minus vektor B sama dengan A1 minus B1, A2 minus B2, A3 minus B3. Contoh soal, diketahui vektor A sama dengan 4 minus 3 dan 5 dan vektor B sama dengan 6 minus 2 minus 3. Tentukan nilai panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Penyelesaian, panjang vektor A ditambah panjang vektor B sama dengan akar 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 ditambah 25 ditambah akar 36 ditambah 4 ditambah 9, maka hasilnya akar 50 ditambah akar 49. Perkalian vektor dengan skalar. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Misalkan, vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, serta terdapat skalar K, maka K vektor A sama dengan KA1, KA2, dan K vektor B sama dengan KB1, KB2, KB3. Contoh soal, diketahui vektor A sama dengan 2, minus 4 dan vektor B sama dengan minus 2, 0, 3. Tentukan 2A, minus 4B. Vektor 2A sama dengan 2 dikalikan 2, minus 4 sama dengan 2 dikali 2, 2 dikali minus 4. Maka hasilnya 2, minus 8. Dan pada vektor B, vektor minus 4B sama dengan minus 4 dikalikan minus 2, 0, dan 3. Maka sama dengan minus 4 dikali minus 2, minus 4 dikali 0, minus 4 dikali 3 sama dengan 8, 0, dan minus 12.
Operasi hitung secara geometri. Penjumlahan dan pengurangan vektor digunakan untuk mencari resultan vektor. Resultan vektor dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, cara segitiga. Maka terbentuklah bentuk bangun segitiga, di mana vektor A ditambah dengan vektor B yang menjadi sebuah resultan. Yang kedua, cara jejer genjang, di mana resultannya vektor A ditambah vektor B. Kemudian cara poligon, lebih dari 2 vektor maka kita akan menggunakan cara poligon, di mana resultannya sama dengan vektor dari A ditambah vektor dari B ditambah vektor dari C. Kemudian pengurangan pada vektor. Vektor negatif A ditulis dengan negasi A atau negatif A, yaitu vektor yang panjangnya sama dengan panjang vektor A, tetapi arahnya berlawanan dengan arah vektor A. Sehingga pengurangan vektor adalah penjumlahan dengan vektor negatifnya, atau A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Sebagai contoh, 2 vektor A dan B di atas, maka vektor resultan dari A negatif B dan B negatif A dapat digambar sebagai berikut. Di sini ada contohnya, arah vektor A dengan arah vektor B. Nah, ketika kita menggunakan cara segitiga, maka akan ditemukan satu garis, yaitu resultannya vektor A dikurang dengan vektor B. Begitupun ketika negasinya berubah ya, jadi negasi vektor A, kemudian di sini ada vektor B, maka arahnya pun akan berubah, yaitu vektor B dikurang dengan vektor A. Nah, cara jejer genjang, di cara jejer genjang seperti itu juga. Perkalian bilangan dengan vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Nah, di sini ada contoh untuk vektor V. Di sini ada 3 V, berarti kan V-nya ada 3 ya. V dikali V dikali V. Kemudian kalau negatif 2 vektor V, maka arahnya jadi negatif V, negatif vektor V, dan juga negatif vektor V. Dan di sini juga ada contoh setengah vektor dari V. Nah, secara umum, jika M suatu bilangan dan V vektor suatu vektor berlaku, yang pertama, M vektor dari V dan vektor V searah jika M-nya ini lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua, M di mana M dikali vektor V dan vektor V berlawanan jika M-nya ini kurang dari 0. Dan yang terakhir, ketika M dikali vektor V, maka vektor 0 jika M-nya sama dengan 0. Sekian pemaparan materi vektor dari tim 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.